sab'atun yuzilluhumullahu fil zillil arsy. 7 golongan yang dilindungi di bawah naungan arsy-Nya. Nanti pada hari kiamat manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas. Tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada sehelai benang di tubuh. Laki-laki dan perempuan sama. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna illallah khuffatan urzatan khurlah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Sebagian manusia ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada juga yang terendam sebatas lututnya. Ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Keadaan mereka ini sesuai dengan amalan-amalan mereka. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya sejarak 1 mil. Pembahasan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat ini sangat penting karena berkaitan dengan iman kepada hari akhir serta pengetahuan tentang amalan-amalan yang membawa kita dalam naungan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ada satu dalam 7 golongan ini yang mempertamai dan yang mengawali dari semua itu adalah seorang imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslim. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak pula menyanyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Quran surat Al-Luqman ayat 31 dan 13 ya. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Apabila imam atau pemimpin atau raja ataupun presiden tidak melaksanakan syariat Islam, artinya dia tidak berlaku adil. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Fenomena yang kita lihat sekarang, jika ada seorang imam, penguasa ataupun pemimpin yang melakukan kesalahan, maka orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya dan berebut untuk dapat menggantikannya. Menurut syariat Islam, berkeinginan untuk menjadi penguasa adalah keinginan terlarang. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk berkeinginan menjadi penguasa. Maka yang menjadi tugas kita sekarang adalah mendukung kebaikannya dan menasehati penguasa yang ada agar ia dapat menegakkan tauhid di muka bumi. Dan kita wajib bersabar atas kesalahannya. Kita berusaha untuk menasehati dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Jika ada pertanyaan, bolehkah seorang wanita menjadi penguasa atau seorang pemimpin? Maka jawabannya adalah tidak boleh.
Dalam hadis di atas pun disebutkan bahwa di sini adalah laki-laki, tidak ada wanita dalam hal kepemimpinan. Islam melarang wanita menjadi pemimpin dan melarang suatu kaum menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Rasulullah SAW bersabda, "La yuflihul qauma tamlikuhum amra'ah." Tidak berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Imam Al-Bahawi dalam kitab Syarhus Sunnah menjelaskan tentang keharaman seorang wanita menjadi pemimpin. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari bahwa ketika para sahabat yang menyampaikan kepada Nabiullah SAW bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh seorang wanita, maka Nabi SAW bersabda, "La yanfalihul qawma walau amrahum imra'at." Tidak akan berbahagia suatu kaum jika yang memimpin urusan mereka adalah seorang wanita. Nah, di poin yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dari 7 golongan tadi ada poin yang kedua, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, "Aqna syababahu wa nasyatahu fil ibadatillah." Yang artinya, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Pada umumnya, seseorang saat masa mudanya lebih cenderung kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada satu orang di saat mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang poin yang ketiga itu adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, "Wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid iza kharaja minhu hatta yauda ilaih." Yang artinya seseorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali. Kata rojulun, seorang laki-laki di sini hanya terbatas pada laki-laki saja, karena perempuan tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah. Dalam artian untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, namun dianjurkan bagi para wanita muslimah untuk melaksanakan sholat di rumah mereka. Wa buyutuhunna khairu lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sedangkan bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wanita muslimah sholat di rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Akan tetapi apabila mereka meminta izin kepada suami untuk sholat di masjid, maka suami hendaknya mengizinkannya dengan ketentuan tidak menimbulkan fitnah. Pakaian harus menutup seluruh tubuh dan tidak memakai parfum atau wangi-wangian. Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian melarang istri-istri dan perempuan untuk datang ke masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, yang artinya pula, janganlah kalian melarang para wanita sholat di masjid Allah. Akan tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai parfum. Itu. Nah, poin yang keempat dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul dan berpisah pula karenanya. Imam Al-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada kitab atau pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan. Ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, disebutkan dengan 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya.
dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki ataupun tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi, disebutkan bahwa yang dimaksud yaitu dia berkumpul di atas kebaikan. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafarraqu alaih, keduanya berpisah karena, yaitu keduanya berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Badannya terpisah karena safar atau kematian, tetapi ruhnya tetap berkumpul di atas manhaj Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis Aisyah, dari hadis Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, ruh-ruh itu selalu terkumpul dan terhimpun. Siapa yang kenal ia akan berkumpul, dan siapa yang tidak saling mengenal maka ia akan berpisah. Ini juga berlaku bagi dua orang wanita muslimah yang saling mencintai karena Allah, yaitu cinta dalam rangka melaksanaan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, apabila kita mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kesungguhannya dalam menjauhi larangannya, maka dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memberitahukan kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Kemudian jawabnya adalah, uhibbukallazi ahibbatani lahu, mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Saling mencintai karena Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Bukan hanya mereka akan dikumpulkan dan diberikan naungan, bahkan mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya Allah di hari kemudian. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-mutahabbuna fil jalali lahum munabbiru min nuri ya'ubituhum nabiyuna wasyuhada. Orang yang saling mencintai berada dalam lindunganku. Diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dari 7 golongan tadi ada 5 dari golongan itu, yaitu seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun da'asuhu imra'adatu zatul munasibu wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, Inni akhafullahu rabbul alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam, yaitu dia takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Disebutkan pula laki-laki ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada saat itu untuk berzina, namun beliau menolaknya. Allah Azza wa Jalla melarang seseorang mendekati perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wassa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Golongan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikan hingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah SAW bersabda,
Wa rajulu tasaddaqa bis sadaqati fa akhafaha hatta la ta'allamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sudah diketahui bersama bahwa infak itu dianjurkan agar dilakukan dengan tangan kanan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menggunakan tangan kanan ketika mengambil sesuatu, makan, minum, maupun bersedekah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, juga dalam Sahih Bukhari di kitab Az-Zakah terdapat bab dengan judul bab As-Sadaqati bil Yamin, bab sedekah dengan tangan kanan. Allah Azza wa Jalla menganjurkan para hambanya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Di golongan yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun zakarallahul khaliyam faqadat ainah." Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir, yaitu seseorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi, lalu airnya matanya pun mengalir. Penyebutan syarat dalam keadaan sepi di sini karena di saat itu sangat jauh dari perbuatan riya. Tentang mengalir air matanya karena takut kepada Allah, terdapat beberapa keutamaan, diantaranya tidak disentuh oleh api neraka. Bayangkan, luar biasanya hal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada ceramah singkat saya pada hari ini. Semoga hadis-hadis tadi itu dapat mewakilkan perasaan kita bagi orang-orang yang beriman, dan semoga pula menjadi berkah rahmat bagi semua pendengar dan penonton yang ada. Baik jamaah yang hadirin yang telah sampai dan telah menunaikan waktunya untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.